Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat? Zakat menurut bahasa artinya menyucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau disebut mustahik dengan syarat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi anak-anak, tujuan dari kita mengeluarkan zakat adalah untuk membersihkan atau menyucikan harta kita. Jadi anak-anak, jangan ragu untuk mengeluarkan zakat. Apa hukumnya mengeluarkan zakat? Wajib, ya, wajib, dan termasuk rukun Islam yang keberapa? Ketiga, ya, ketiga. Macam-macam zakat. Anak-anak, perlu diketahui bahwa zakat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang yang beriman pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah ini dibayarkan khusus pada bulan Ramadan, berupa makanan pokok, beras,
jagung, gandum, singkong, kurma. Jadi kalau kita makannya bahan pokoknya adalah beras, berarti beras yang dizakatkan. Kalau makan pokoknya jagung, ya jagung yang dibuat zakat. Begitu seterusnya. Sedangkan zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang karena nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu batas, ya, batas minimal orang itu wajib zakat. Adapun haul adalah tahun. Jadi pada 1 tahun itu sudah mencapai nisab apa belum? Nah, kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai batas minimalnya, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat mal, jadi hartanya, ya, berupa hewan ternak, hasil pertanian, emas dan perak, hasil perniagaan atau perdagangan, hasil tambang, barang temuan, zakat profesi, dan sebagainya. Rukun zakat fitrah. Jadi apa itu rukun? Di rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan seseorang, ya, manakala ingin berzakat fitrah. Rukun zakat fitrah. Yang pertama niat, ya, niat zakat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri linafsi fardolillahi ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat mengeluarkan zakat dari diriku wajib karena Allah Ta'ala. Ya, begitu ya anak-anak, ya. Kemudian yang kedua, adanya muzaki, orang yang berzakat fitrah. Jadi orang yang berzakat namanya muzaki. Yang ketiga, adanya mustahiq, orang yang menerima zakat fitrah. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima. Kemudian yang keempat, adanya harta yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Dan juga ada harta yang digunakan untuk zakat. Apa? Umumnya kalau zakat fitrah adalah beras. Berapa besarannya? Kurang lebih 2,5 kilogram, atau ada yang mengeluarkannya sampai 3 kilo, ya, 3 kilo. Syarat-syarat muzaki atau orang yang memberikan zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam, jelas. Jadi orang yang agamanya non-Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Jadi di bulan Ramadan itu dia masih hidup, jadi belum meninggal. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Mampu. Kalau tidak punya yang dibuat zakat gimana? Ya nggak wajib mengeluarkan zakat. Yang keempat, mempunyai kelebihan harta. Dia punya harta yang lebih. Sedikit tambahan,
orang yang meninggal di tengah bulan Ramadan, maksudnya dia sudah berpuasa kurang lebih sudah 2 minggu, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkannya, maka orang tersebut ya tidak wajib untuk membayar zakat. Itu ya anak-anak ya. Kemudian umpama ada anak yang lahir pada akhir bulan Ramadan ya, pada akhir bulan Ramadan, umpamanya sebelum sholat maghrib, di asar-asar begitu dia lahir, masih bulan Ramadan, maka meskipun di akhir bulan Ramadan itu yang hampir lebaran umpamanya, ada anak yang lahir sebelum maghrib, maka dia wajib untuk berzakat. Jadi orang tuanya mengeluarkan zakat ya. Kemudian apabila anak yang lahir itu setelah maghrib atau di malam takbiran sudah masuk waktu Syawal ya, sudah berganti bulan ya, maka anak yang lahir tersebut di malam takbiran atau setelah maghrib itu, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu anak-anak paham ya, insya Allah. Mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau disebut asnaf zakat ya. Golongan orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja? Yang pertama, fakir. Apa itu? Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Jadi dia tidak punya pekerjaan. Karena tidak punya pekerjaan, ya tidak memiliki penghasilan. Kemudian yang kedua, miskin. Orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga, amil atau orang yang mengurus zakat atau panitia zakat. Jadi yang menerima zakat-zakat itu ya dari orang-orang, kemudian mendistribusikannya. Nah, orang yang mengurus zakat itu berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Siapa? Orang yang baru masuk Islam. Jadi kenapa diberi? Nah, agar imannya menjadi kuat. Jadi senang akan berislam. Kemudian yang kelima, riqab atau budak atau hamba saya. Kenapa diberi zakat? Ya, agar terbebas. Jadi status budaknya ini menjadi merdeka. Jadi zaman dulu masih ya, sistemnya perbudakan. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah merdeka. Kemudian yang keenam, gharim. Orang yang punya hutang. Jadi biar nggak hutang lagi, kasih zakat. Kemudian yang ketujuh, sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah.
Jadi para guru ya, para ustadz, para dai yang memperjuangkan agama Islam, mereka berhak menerima zakat. Kemudian yang ke-8, Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, di musafir ya, di bekalnya habis, orang tersebut berhak menerima zakat. Tabel perhitungan zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah nisabnya ya, atau batasnya adalah memiliki kelebihan bahan makanan pokok untuk diri dan orang yang ditanggung. Misalnya suami, istri, anak-anak, dan yang lain. Besarannya adalah 2,5 kilogram atau 3,5 kilogram bahan makanan yang biasa dikonsumsi. Kapan? Waktunya adalah pada bulan Ramadan, jadi masih pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id ya, sampai sebelum sholat Id. Bagaimana kalau membayar zakatnya itu setelah sholat Id? Maka bukan termasuk zakat, akan tetapi disebut sedekah biasa. Jadi diperhatikan waktu untuk membayar zakatnya. Kemudian yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini banyak ya. Contohnya emas, nisabnya atau batas minimal wajib zakatnya sudah mencapai 85 gram atau 93,6 gram. Kalau sudah mencapai itu, emasnya hanya ngumpulin emas sudah mencapai itu, maka wajib zakat 2,5%-nya. Waktunya 1 tahun. Ini 1 tahun sekali. Kemudian perak batasnya atau nisabnya 595 gram atau 624 gram. Zakatnya 2,5%, waktunya 1 tahun. Kemudian perniagaan senilai nisab emas 2,5% setahun ya, waktunya 1 tahun. Kemudian profesi senilai nisab emas, zakat yang dikeluarkan 2,5%, waktunya 1 tahun. Kemudian zakat rikas atau harta temuan, tidak ada nisab. Jadi begitu menemukan harta temuan, harta karun, zakatnya 20%. Waktunya kapan? Ketika ditemukan. Kemudian profesi. Di profesinya apa? Mungkin pegawai negeri atau pekerja kantoran dan sebagainya. Senilai nisab emas. Nisab emasnya berapa tadi? 85 gram. Dilihat harga emasnya 1 gramnya berapa ya. Kemudian dikalikan ya, sudah mencapai lebih dari 85 gram, maka zakat yang dikeluarkan ya 2,5%, waktunya 1 tahun.
Kemudian pertanian nisabnya 750 kg. Zakat yang dikeluarkan jika tada hujan. Jadi tada hujan itu apa? Mengandalkan air hujan. Maka zakatnya 10%. Apabila membutuhkan irigasi dengan biaya, jadi karena kemarau ibaratnya ya, kemudian perlu biaya untuk mengairi sawah, kemudian maka zakatnya 5%. Waktunya kapan? Saat panen. Kemudian kambing, nisabnya atau batas minimalnya 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor, umur 2 tahun. Waktunya kapan? 1 tahun. Jadi kalau sudah mencapai umpamanya 40 punya kambing, maka zakatnya 1 ekor. Ini batasnya 40 sampai 120. Kemudian 121 sampai 200 2 ekor. 201 sampai 300 3 ekor. 300 lebih, pokoknya setiap bertambah 100 kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Itu ya, paham ya? Insyaallah. Kemudian sapi atau kerbau, batasnya 30 sampai 39 1 ekor sapi, umur 1 tahun. Kemudian 40 sampai 59 1 ekor. 60 sampai 69 2 ekor, umur 1 tahun. 70 sampai 79 2 ekor, umur 2 tahun. 80 sampai 89 3 ekor, umur 1 tahun. Jadi setiap bertambah 30 ekor zakatnya ditambah 1 ekor. Gitu ya, waktunya 1 tahun. Ya, lanjut unta. Nah, ini karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Contoh cara menghitung zakat. Yang pertama, Bu Fatimah memiliki emas seberat 200 gram. Tidak dipakai, maksudnya disimpan ya. Dan usia kepemilikannya sudah 1 tahun. Maka Bu Fatimah wajib membayar zakat. Kenapa wajib? Ya, karena sudah melebihi nisab. Ya, 85 gram, ini sudah 200 gram. Jika harga emas 800.000, namanya 1 gramnya, berapa zakat yang harus dikeluarkan Bu Fatimah? Cara menghitungnya ya, 200 gram dikali 2,5%. Ya, jadi dipotong 2,5% dikali 800.000 sama dengan berapa? 5 gram kali 800.000 sama dengan 4 juta rupiah. Jadi yang harus dibayarkan Bu Fatimah adalah 4 juta rupiah. Kemudian yang kedua, Pak Salman memiliki usaha toko buku dan alat tulis. Dalam waktu 1 tahun memiliki nilai usaha 100 juta rupiah. Jadi sukses ya. Berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Salman? Cara menghitungnya ya, 100.000 dikali 2,5%. Nah,
dipotong 2,5%, sama dengan 2.500.000. Jadi Pak Salman harus mengeluarkan zakatnya 2.500.000. Banyak enggak? Kalau dilihat nominalnya kelihatannya banyak, akan tapi ini sedikit. Jadi 100 juta dikurangi 2.500.000 masih berapa? Masih 97.500.000. Jadi masih banyak ya. Jadi kalau kita keluarkan zakat ini sebagai tanda rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, apa janjinya? Allah nanti akan memberikan kelebihan harta, jadi dilebihkan lebih dan lebih. Ya, itu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, Pak Rahman memiliki lahan sawah sebesar 2 hektar. Sudah dimiliki dalam waktu 1 tahun. Sawah ini dialiri dengan menggunakan irigasi, di tambahan air ya, karena kemarau dan jarang hujan. Beras yang dihasilkan, jadi panen ya ini ya, seberat 1.000 kg. Jika harga 1 kg 10.000, berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Rahman? Cara menghitungnya 1.000 kg kali 5%. Kenapa 5%? Karena tadi ya memerlukan irigasi tambahan, dikali 10.000. 50 kali 10.000 sama dengan 500.000. Jadi Pak Rahman wajib membayar zakat sebesar 500.000. Begitu anak-anak. Nah, ini contoh ya cara menghitung zakat. Jadi nanti kalau ada soal cara menghitung zakat, kalian sudah bisa mengerjakannya. Hikmah zakat. Zakat itu banyak sekali hikmahnya. Di antaranya yang pertama, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya harus kita keluarkan ya. Sebagiannya harus kita sedekahkan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi anak-anak, agar yang miskin terbantu, maka kita berikan zakat kepada mereka. Yang ketiga, menyucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa, terutama zakat fitrah ya. Nah, zakat fitrah itu fungsinya adalah membersihkan diri, membersihkan jiwa dari dosa-dosa kita. Mungkin di bulan puasa banyak melakukan kelalaian, banyak melakukan dosa, maka dengan zakat fitrah insya Allah dosa kita akan dibersihkan. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat gigih. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Ini zakat mal ya fungsinya ya. Jadi membersihkan harta. Yang keenam, menolong, membantu, membina kaum duafa atau yang lemah maupun mustahik lainnya pada kehidupan yang lebih sejahtera.
Jadi kalau kita mengeluarkan zakat, itu artinya kita membantu orang-orang yang membutuhkan sehingga bisa hidup lebih sejahtera. Yang ketujuh, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi zakat fitrah dan zakat mal, semoga dapat dipahami. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.